Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rodatun Mafira Arina Hidayah dari Prodi Kebidanan peserta pelatihan Nusantara Sehat Batch 18. Saya akan memaparkan beberapa materi guna untuk melengkapi tugas bela negara tentang pengangkutan orang luka. Apa sih pengangkutan orang luka itu? Pengangkutan orang luka adalah memindahkan korban dari tempat kejadian ke tempat yang lebih aman atau fasilitas yang lebih memadai guna untuk memberikan pertolongan pertama pada korban. Pengangkutan orang luka ini dibagi menjadi dua, yaitu darurat dan juga tidak darurat. Untuk yang darurat, di situ dilakukan ketika situasi dan kondisi memungkinkan harus segera melakukan pertolongan pertama. Contohnya, ketika korban terjadi henti nafas, terjadi ancaman shock, ataupun terjadi perdarahan yang tidak bisa terkontrol. Maka dari itu, kita sebagai tenaga kesehatan harus segera melakukan pertolongan pertama. Selanjutnya yaitu pengangkutan orang luka tidak darurat. Yang tidak darurat ini dilakukan ketika situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk melakukan pertolongan pertama. Di sini bukan berarti tidak segera ditangani, namun kita lebih menekankan pada keadaan yang lebih darurat. Atau bisa disebut yang tidak darurat ini lebih pada ke cedera-cedera ringan, seperti itu. Di sini, cara untuk melakukan pengangkutan orang luka ada dua cara, yaitu dengan menggunakan tandu dan juga tidak menggunakan tandu. Dari cara pengangkutan orang luka yang menggunakan tandu dan tidak menggunakan tandu, kita harus melakukan atur posisi terlebih dahulu pada korban, yaitu posisi telentang ataupun posisi telungkup. Untuk cara pengangkutan orang luka tanpa menggunakan tandu terlebih dahulu, bisa dilakukan dengan 1 orang, 2 orang, ataupun 4 orang. Di sini saya akan menjelaskan pengangkutan orang luka dengan 1 orang terlebih dahulu, yaitu ada 4 cara dengan cara menjulang, memapah, membopong, dan juga menggendong. Pertama-tama yaitu menjulang. Menjulang yaitu sikap penolong jongkok, sisipkan tangan pada ketiak korban, lalu dudukkan di atas paha penolong. Selanjutnya dilakukan tangan kanan berada di bawah kedua kaki korban. Setelah itu betulkan posisi korban, jangan sampai ada yang ketindih. Nah, setelah itu mulailah berjalan perlahan untuk membawa korban ke tempat yang lebih aman. Memapah di sini adalah berdiri di samping korban, sandarkan tungkai korban ke belakang tungkai penolong. Setelah itu tangan kanan penolong berada di pinggang korban. Untuk yang tangan kiri memegang tangan dan pergelangan korban. Setelah itu kita berjalan perlahan bersamaan, jangan mendahului korban. Selanjutnya adalah membopong. Membopong di sini artinya penolong mendudukkan korban di atas paha penolong. Setelah itu, penolong mengampu korban. Lalu, korban merangkul penolong. Setelah itu, penolong berdiri perlahan. Selanjutnya adalah menggendong. Menggendong ini dilakukan untuk korban yang sadar dan juga kuat untuk memegang penolong. Nah, selanjutnya kita lanjutkan pada pengangkutan orang luka dengan 2 orang. 2 orang ini di sini ada yang berbaring. Berbaring ini dilakukan pada korban yang sadar ataupun tidak sadar. Namun di sini mereka membuat aba-aba tertentu. Untuk yang kedua yaitu memapah. Memapah di sini hampir sama dengan yang 1 orang, hanya saja dilakukan dengan 2 orang. Untuk yang ketiga, selanjutnya adalah mengangkut dengan cara duduk. Di sini korban harus didudukkan terlebih dahulu. Setelah itu penolong berlutut di samping korban.
Tangan kanan penolong memegang kedua kaki di bawah kaki, sedangkan tangan yang lain memegang di belakang punggung. Seperti itu. Lalu berdiri perlahan. Selanjutnya adalah yang untuk 4 orang. Untuk 4 orang ini hanya dilakukan ketika korban sikapnya berbaring. Dan ini tidak menggunakan alat. Jadi harus ada sifat kerjasama antara 4 orang tersebut untuk menolong korban dengan baik. Selanjutnya adalah cara pengangkutan orang luka menggunakan tandu. Menggunakan tandu ini bisa bersifat korban itu mendekati sembuh. Jadi dilakukan 3-4 orang sebagai kelompok regu menggunakan alat yaitu tandu. Sekian dan terima kasih atas partisipasinya mengenai materi yang sudah saya paparkan. Semoga materi yang sudah saya berikan bisa bermanfaat untuk orang-orang yang menonton. Saya Rodatul Mahfira Arina Hidayah dari Prodi Kebidanan. Mohon pamit dan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.